Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول هدى الناس للذي ببكة مبارك فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت ومن استطاع إليه سبيلا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Adha Masjid Besar Gunung Anyar Surabaya, insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat panjang umur masyarakat muslimin rahimahumullah, sehingga Allah masih mempertemukan kita dengan hari raya Idul Adha, yang mana pada hari raya ini saudara-saudara kita sedang berada di kota suci, yang kemudian kita juga punya memohon kepada Allah semoga yang hari ini sedang melaksanakan ibadah haji, maka tahun berikutnya kita yang hadir insya Allah semoga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, nikmat yang sudah sepantasnya kita syukuri ini ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka seyogyanya kemudian kita sebagai manusia yang penghambaannya kepada Allah yang luar biasa, maka kemudian mari kita tingkatkan ketakwaan kita sebagai manifestasi bahwa kita orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selain haji, kita juga disyariatkan untuk berkorban, untuk kemudian sebagian harta kita yang kita miliki untuk kemudian kita nafkahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kemudian di hari raya Idul Adha ini disyariatkan untuk menyembelih binatang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Ibrahim
kemudian pasrahnya, rasa Islamnya, berserah dirinya yang luar biasa. Ini dimaksud dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Ibrahim, asli berserah dirilah wahai Ibrahim. Maka jawaban Nabi Ibrahim adalah aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan semesta. Tatkala Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk aslim, berpasrah diri, maka kemudian tatkala Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pindah dari Makkah kembali ke Palestina, yang mana kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Siti Hajar dan anaknya yang masih mungkin, masih belia, masih kecil, kemudian ditinggal di tengah padang pasir yang mana tiada makanan sedikit pun, air pun sangat sedikit sekali. Maka masyarakat muslimin rahimahullah, karena rasa pasrah inilah Nabi Ibrahim tidak bertanya kepada Allah atas perintahnya. Seandainya kita diperintahkan, pertanyaannya pasti banyak dengan alasan meninggalkan istri, kasihan dengan anak. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Masyarakat muslimin rahimahullah. Maka kemudian Siti Hajar ini ditinggal sendirian. Tatkala itu kemudian anaknya Ismail kembali menangis butuh asupan makanan. Maka kemudian ibunya berlari-lari dari bukit Sofa ke Marwah, berlari terus. Maka kemudian inilah yang peristiwa dijadikan oleh Allah, oleh Rasulullah syariat haji, yaitu melaksanakan sa'i berlari kecil antara bukit, dua bukit yang kemudian dikenal dalam ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa la ilaha illallah. Tatkala Nabi Ibrahim kemudian diperintah lagi oleh Allah, asli berserah dirilah wahai Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah berserah diri, mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya, maka tatkala itu dalam satu tafsir disebutkan bahwa hari ke-8 atau malam ke-8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi, kemudian diperintah untuk menyembelih putranya. Maka kemudian paginya tanggal 8 pagi Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bangun, merenung, berpikir, bertanya dalam hatinya, apakah benar ini perintah Allah atau perintah dari syaitan? Maka kemudian Nabi Ibrahim dari kisah ini 8 Dzulhijjah disebut dalam ibadah haji adalah tarbiyah, artinya adalah merenung. Masyarakat muslimin rahimahullah. Maka kemudian hari ke-9 malam ke-9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi. Masyarakat muslimin rahimahullah. Maka kemudian mimpi yang sama untuk perintah menyembelih anak. Maka kemudian paginya Nabi Ibrahim mengetahui, yakin bahwa itu perintah Allah. Maka kemudian 9 Dzulhijjah ini disebut Arafah, artinya adalah tahu, yakin bahwa itu perintah. Maka di malam ke-10 dalam tafsirnya disebutkan bahwa Nabi Ibrahim bermimpi lagi yang terakhir. Maka kemudian paginya setelah yakin kemarin, kemudian paginya tanggal 10 Dzulhijjah, maka kemudian Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Kemudian melakukan diskusi dengan anaknya. Wahai anakku, di dalam Al-Quran disebutkan, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Inilah seorang ayah yang luar biasa. Walaupun lebih sepuh, tapi tetap diskusi dengan anaknya. Maka kemudian anaknya berkata dan menjawab dengan satu, laksanakan wahai ayahku. Insya Allah engkau mendapatiku sebagai orang yang sabar.
Inilah masyarakat muslimin rahimahullah. Maka kemudian tanggal 10 Hijjah masyarakat muslimin rahimahullah disebut sebagai Yaumul hari penyelesaian masyarakat muslimin rahimahullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kisah cerita Nabi Ibrahim kemudian menjadi syariat bagi Nabi Muhammad SAW, mulai dari penyembelihan putranya, kemudian ada Tarwiyah, ada Arafah, ada Yaumul Nahar. Ini semua tuntutan kisah Nabi Ibrahim yang mungkin jarang kita dengar. Kisah ini kemudian disyariatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad sering membanggakan bahwa memiliki kakek yang luar biasa yang bernama Ibrahim, kemudian mendapatkan julukan Khalilur Rahman atau Khalilullah, dan beliau juga masuk dalam Nabi atau Rasul diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketaatan dan kepahaman yang luar biasa di masyarakat muslim antara seorang ayah dan anak yang kemudian dikenang sepanjang sejarah. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita membuat sejarah kita masing-masing? Yang mana sejarah ini kemudian Allah ridho, Allah cinta kepada kita, sebagaimana Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail membuat sejarah, membuat peradaban sehingga kemudian dikenal sepanjang masa. Rahimahullah. Aku berbagi kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memanggil kita untuk melaksanakan ibadah haji, dan semoga kita semua yang hadir ini, zuriyah kita, semoga oleh Allah dijadikan orang-orang yang bisa meniru Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.